Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Kehfalukum anak-anak, mudah-mudahan kalian ada dalam kebaikan ya, kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan mengawali untuk pagi ini, jangan lupa kalian mandi terlebih dahulu ya. Lalu jangan lupa sarapan ya. Baik, pada jam pertama ini ya, Pak Adit akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran 4 ya. Nanti pada jam 8 insya Allah kita akan Google Meet ya. Kita akan Google Meet nanti jam 8 insya Allah. Nah, pembelajaran 4 ini kita masuk ke dalam uraian ya. Uraian tentang butir Pancasila. Nah, di sini di awal pembelajaran 4 kalian bisa lihat pada halaman 20 ya. Di situ ada keluarganya Rian sedang melakukan sholat berjamaah. Farid bacakan, suara azan, sholat subuh berkumandang. Rian bergegas bangun dari tidurnya. Rian segera mengambil air wudhu. Rian hendak beribadah bersama keluarganya. Keluarga Rian terbiasa beribadah bersama-sama. Beribadah merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Beribadah merupakan contoh sikap sila pertama. Ada banyak contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Sikap-sikap itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap yang sesuai dengan sila Pancasila? Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah ya, kita hanya menyembah kepada Allah. Tidak ada yang patut disembah, yang hak disembah selain Allah. Nah, di sini ya memang mereka sholat berjamaah ya, mungkin sedang masa pandemi gambarnya. Nah, tetapi yang lebih baik, lebih afdol seorang laki-laki itu berjamaah di masjid ya. Sholat di masjid itu lebih afdol dan lebih baik karena Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, dan bagi perempuan itu baiknya di rumah ya, tidak di masjid. Baik, nah di situ ada Rian, ayahnya sedang sholat berjamaah ya. Ini kalau kita kaitkan dengan Pancasila, maka terdapat pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dan ini adalah sholat ini adalah ibadah ibadah yang akan pertama kali Allah hisab ya pada hari kiamat nanti. Maka ini adalah kewajiban seorang muslim ya. Kewajiban seluruh muslim. Maka tidak ada toleransi untuk sholat. Kalian jangan harus dibiasakan untuk sholat ya, tidak meninggalkan sholat. Karena kalau susah sejak kecil sholatnya, maka akan terbawa nanti besarnya ya. Harus dibiasakan, harus dilatih untuk sholat ya, terutama sholat fardu. Nah, anak-anak nanti juga sholat tersebut adalah sholat berjamaah di masjid ya. Kalau masjidnya masih buka, kalian berjamaah ke masjid ya, belajar sholat berjamaah di masjid ya. Baik, kita masuk ke penjelasan. Nah, kita masuk ke penjelasan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ya. Sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itu di situ saya menunjukkan kamu percaya adanya Tuhan. Betul, tetapi ya itu kan ibadah orang Kristen. Nah, tetapi kita hanya harus yakin ya, seyakin-yakinnya di dalam hati kita adalah agama Islam yang Allah ridhoi. Tidak ada agama lain ya selain Islam, maka mereka disebut orang kafir ya. Kafir mereka ya. Maka kita sebagai umat Islam harus percaya dan yakin bahwa Islamlah yang Allah ridhoi ya. Nah, di sini contoh kamu rajin beribadah sesuai sila. Nah, kita kalau dalam Islam itu rajin beribadah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya.
karena beribadah kepada Allah adalah kewajiban seorang muslim, ya. Baik, selanjutnya sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menunjukkan sikap saling menyayangi antar sesama manusia. Misalnya ayah yang menemani anaknya mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Atau kalian memberikan membimbing ya adik kalian misalkan sedang belajar menulis, ya. Itu pun sama, kemanusiaan yang adil beradab. Nah, di situ ada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini menunjukkan perasa persatuan dan kesatuan. Contohnya membersihkan rumah bersama-sama. Misalkan ada juga bergotong royong di masyarakat. Nah, contohnya itu. Terus membuat jalan misalkan di kampung bersama-sama, itu sama, ya. Persatuan Indonesia termasuk sila ketiga, ya. Atau kalian piket kelas misalkan kalau di sekolah, sama, itu termasuk sila ketiga. Nah, sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menunjukkan sikap senang bermusyawarah. Musyawarah adalah menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Contohnya berdiskusi mengenai pembagian tugas di rumah. Nah, ini pun adalah musyawarah ini adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Islam, ya. Islam mengajarkan untuk kita bermusyawarah apabila ada hal yang harus dibicarakan, ya. Apabila ada hal yang harus disepakati bersama-sama. Misalkan kalian mau berwisata, misalkan kalian pengennya ke pantai, kakak kalian misalkan pengennya ke gunung, nah ayah pengennya ke kebun binatang. Nah, itu harus musyawarah karena tidak bisa semuanya dilaksanakan. Setelah musyawarah nanti akan ada jawaban, satu jawaban yang bisa kita ambil, ya. Itu contohnya musyawarah. Atau contohnya kalau di sekolah yaitu pemilihan ketua kelas. Nah, nanti dipilih sama teman-teman. Atau pemilihan ketua RT kalau kita di kampung, ya, atau di rumah kita. Nah, bisa nanti itu adalah termasuknya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, kita lanjut ke sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menunjukkan sikap adil terhadap semua orang. Adil adalah sikap tidak memihak kepada siapapun, misalnya pembagian tugas rumah secara adil. Nah, adapun kata adil, ya, kata adil itu tidak harus sama, ya. Kata adil tidak harus sama. Misalkan ayah kalian memberi uang kepada kalian 10.000, kepada kakak 30.000 atau 20.000, maka itu adil. Karena adil di sini adalah sesuai dengan kebutuhannya dikasihnya. Sama-sama adilnya dikasih, ya. Tetapi secara nominal kalau misalkan sama dikasihnya kakak 10.000, kalian 10.000, maka itu akan berbeda kebutuhannya, ya. Maka kalian adil di sini adalah sama-sama dikasih tetapi dalam nominal atau jumlahnya berbeda. Misalkan kalian cuma belinya misalkan jajanan 10.000 tuh banyak, tapi kakak kalian misalkan butuh fotokopi, misalkan butuh makan, butuh jajan, nah itu berbeda. Tetapi ayah kalian memberikan dengan adil dengan porsinya, ya. Anak-anak, demikian yang bisa Pak Adit sampaikan, ya. Nanti insya Allah kita Google Meet, ya. Kita Google Meet untuk hari Jumat. Nanti ada kegiatan khusus buat kalian, ya, insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.